Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kemenangan Chelsea atas Barcelona. Hansi Flick harus menelan pil pahit di laga UCL melawan Chelsea karena kalah telak 3-0. Intensitas tinggi langsung tersaji sejak awal laga. Pelanggaran demi pelanggaran terjadi dan Barcelona terpancing hingga Araujo kena kartu merah di menit 44. Chelsea yang tampil lebih tenang unggul lebih dulu di menit 27 berkat gol bunuh diri Konde karena gagal menghalau sontekan itu. Meski di awal masih bermain dengan 11 orang, Barcelona cukup kesulitan menciptakan peluang dan hanya 3 shot yang dilesakkan di babak pertama. Salah satunya peluang Ferran di menit ke-6 ini memanfaatkan high press saat Chelsea build up. Selebihnya pertandingan ini milik The Blues di mana Estevao menggandakan keunggulan dengan kemampuan individunya melewati 2 pemain lawan. Dan terakhir, gol delap yang dihasilkan dari serangan transisi cepat memanfaatkan operan Enzo di muka gawang. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Chelsea bermain dengan pakem 4-2-3-1-nya. Reece James diplot sebagai double pivot bersama Caicedo. Ini membuat Enzo didorong lebih ke depan. Estevao starter di sayap kanan, Garnacho di sayap kiri menopang Neto yang kali ini diplot sebagai ujung tombak. Sementara Barcelona juga dengan pakem 4-2-3-1-nya. Eric Garcia dipasang di pos nomor 6 bersama De Jong. Sisi sayap kali ini diisi Ferran di kiri dan Yamal di kanan. Lewandowski diplot sebagai striker di depan. Chelsea build up dengan struktur 4-2 di belakang. Namun yang menarik adalah kiper yang terlibat langsung membentuk 4 back dan fullback kanan yang inverted secara diagonal sehingga terlihat 4-3. Dengan invertednya Gusto, Chelsea jadi punya tambahan 1 gelandang yang bisa dijadikan opsi progresi. Keunggulan ini dimanfaatkan dengan baik oleh mereka. Terlihat build up awal 4-2 termasuk kiper dan Caicedo sangat bebas untuk menerima umpan progresi. Ia berhasil balik badan dan ada Estevao yang masuk ke tengah menggantikan peran Gusto inverted tadi. Chelsea bisa progresikan bola hingga ke kotak penalti dan diakhiri crossing datar Garnacho ke Enzo yang masih bisa dihalau dan menghasilkan corner. Corner atau sepak pojok inilah yang jadi awal gol pertama sang tuan rumah. Menariknya di awal laga, skema corner Chelsea sudah digunakan. Short corner atau corner pendek dilakukan dan terlihat Cucurella bebas. Namun pada momen ini, Garnacho melakukan crossing yang kemudian menghasilkan scrimmage dan terjadi gol meski dianulir. Barcelona nampak kurang antisipasi karena Chelsea bisa mencetak gol dengan cara yang hampir mirip. The Blues menggunakan keunggulan jumlah dengan short corner 3 versus 2. Kombinasi umpan dilakukan dan Cucurella berhasil lolos jebakan offside. Ia merangsek masuk dan berikan cutback ke Neto yang meneruskan dengan back heel. Terjadi kemelut di depan garis gawang sebelum akhirnya Konde yang mendorong bola masuk ke gawang sendiri. Meski gol bunuh diri, nyatanya ini merupakan skema short corner dari Enzo Maresca. Barcelona dikenal dengan filosofi possession-nya, namun terlihat di babak pertama ini mereka sebetulnya tidak dominan. Sang tamu bangun serangan dengan shape 1-4-2. Keterlibatan kiper tidak sebanyak lawannya sehingga terlihat 2 gelandang cukup terisolasi. Dari shape 1-4-2 ini, gelandang serang akan banyak turun untuk membantu build up terutama ke area sayap. Tapi bisa kita lihat, center back Chelsea tetap mengikuti dan saat mencoba progresi bisa dihentikan oleh Cucurella. Anak asuh Enzo Maresca melakukan press cenderung dengan man marking. Karena man marking atau menjaga lawan, shape-nya tidak menentu seperti di sini terlihat 4-4-2 dengan Reece James yang naik untuk press De Jong.
Neto sejajar dengannya. Di tengah, jarak dengan gelandang Barcelona lain cukup dekat. Di menit lain, terlihat Neto di depan. Enzo marking Garcia dan Reece James marking De Jong. Caicedo berada di belakang untuk marking Fermin. Saat bola diprogresikan ke sayap pun, Cucurella agresif lakukan press. Pressing yang intens ini membuat Barcelona kesulitan dalam melakukan bangun serangan. Di laga ini Chelsea mencatatkan PBDA 7,5 dan 7 high turnover atau perebutan bola di area lawan. Kontras dengan Barcelona yang nampak terlalu pasif tanpa bola. Salah satu momennya ada di mana Estevao sudah berada di tengah-tengah pemain Barca, namun tidak ada yang secara agresif menutupnya, sampai ia cukup mudah lakukan switch. Situasi yang hampir mirip terjadi. Neto sangat bebas, padahal ia cukup dekat dengan backline. Ditambah garis tinggi membuat ruang belakang lini terbuka lebar yang dimanfaatkan Enzo untuk masuk ke final third. Disusul umpan ke Garnacho, sayang tendangan pemain ex-MU ini terkena blok. Momen lain press di depan yang tidak agresif sementara backline-nya tinggi dimanfaatkan Enzo untuk kirim long pass ke belakang lini, meski masih bisa dihalau kiper. Press agresif Chelsea berbuah manis di babak kedua. Berawal dari De Jong yang hendak lakukan build up, namun umpannya ke sayap terlalu nanggung, sehingga dipotong André Santos yang turun untuk menutup pos bek kanan. Turnover ini dilanjutkan Reece James ke Estevao. Wonderkid berusia 18 tahun ini melakukan dribbling, menipu pemain lawan berusia 18 tahun juga, Cubarsí. Sudut sebenarnya semakin menyempit, namun dengan percaya diri tinggi, Estevao memilih menendang dengan tangan tidak terbendung, 2-0. Press Chelsea terus dilakukan secara intens meski sudah unggul. Pada momen ini, Koundé berhasil lepas namun André Santos berhasil mencuri bola darinya. Situasi ini diubah langsung jadi serangan balik cepat melalui Enzo ke Estevao. Namun kali ini, pertahanan Barcelona melakukan recovery dengan cepat sehingga tertutup ruang tembaknya. Dengan press yang lemah, situasi-situasi chaos atau duel sulit dikontrol oleh anak asuh Hansi Flick. Saat Neto berikan bola ke Caicedo, sebetulnya Barcelona sudah unggul 4-2 di ruang kecil. Namun saat situasi chaos atau perebutan bola, justru André Santos yang mampu menangkannya sehingga jatuh ke kaki Neto. Dan serangan balik dilancarkan, jadi awal terjadinya gol terakhir. Neto lakukan progresi dengan bola dan sempat disusul pergerakan tanpa bola delap untuk stretch pertahanan Barcelona. Namun ia memilih melakukan dribble dan Enzo berada di sayap untuk merenggangkan pertahanan. Terobosan diberikan dengan timing tepat oleh Neto ke Enzo dan lari delap tadi tidak sia-sia karena membuatnya berada di depan dan tidak offside karena sejajar pemberi umpan. 3-0 Barcelona tertunduk. Pasca laga, Maresca juga meng-highlight soal pressing ini yang mana dilakukan secara unit termasuk pemain depan seperti Estevao. Memainkan Neto juga idenya untuk melakukan pressing secara agresif di depan ini. Yang jadi kunci pressing Chelsea sebetulnya bukan hanya intensitasnya, namun organisasinya juga. Saat pressing di depan gagal atau rekan lainnya naik, terlihat Caicedo yang merupakan gelandang turun untuk menutup ruang sejajar bek. Patut diberi kredit juga soal mental, bagaimana mereka bisa tetap menjaganya meski di awal sudah ada keputusan anulir gol. Meski tepat tentu berdampak pada mental pemain, apalagi terjadi beberapa kali. Kemenangan ini membawa asa The Blues untuk lolos ke babak selanjutnya, dan dengan penampilan gemilang beberapa individu semakin memberikan kepercayaan diri punggawa Chelsea untuk mengarungi musim ini. Konsistensi masih harus diuji.